gitu. Kalian buang di tepi jalan itu, oh jangan ya, bahaya gitu. Karena di sini nanti ketahuan kalian jadi masalah besar. Tunjukkanlah pribadimu, moralmu bagaimana gitu. Kalau kalian ingin dihargai, kalian harus menghargai dulu. One, two, three, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di Indra7 Channel. Halo guys, apa kabar Anda semua di sana? Tentunya aku sangat senang sekali, sangat berbahagia karena kita dapat bertemu lagi di video ini, dan aku berharap semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat selalu, dan juga keluarga kita semua, orang yang kita sayangi ya, semua orang yang kita kasihi, dan juga orang yang ada di sekitar kita, semoga juga semuanya juga dalam keadaan sehat dan kita diberikan kemudahan dalam rezekinya, dalam kita mencari nafkah dimanapun kita berada. Amin. Yes, kali ini aku akan ngajakin lagi kalian untuk mereaksi guys ya. Di sini video yang akan aku reaksi adalah video tentang hal yang membuat aku penasaran lagi guys ya. Dan di video ini ada beberapa hal yang disebut-sebut dilarang dilakukan di Malaysia guys ya. Apa saja itu? Oke, sebelum kita ke videonya, sebelum kita mereaksi video ini, alangkah baiknya bagi Anda yang belum subscribe ya, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu serta aktifkan notifikasi bel agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Yuk langsung saja kita mereaksi video ini dari channel Kak Sally Murah Hati ya. Silahkan kalian support channel tersebut dengan mengklik subscribe dan aktifkan notifikasi bel agar kalian tidak ketinggalan ya update terbaru dari Kak Sally Murah Hati. Tapi aku mendengar kabar bahwa Kak Sally ini udah nggak update lagi guys ya. Ini terkait tentang penghasilan atau tentang transaksi di AdSense dan di rekening banknya itu ada sedikit bermasalah. Aku nggak tahu, semoga masalah itu dapat diselesaikan oleh Kak Sally Murah Hati sehingga dapat update video lagi guys ya. Aku menantikan video-video dari Kak Sally Murah Hati ini guys ya, karena ada banyak sekali pengalaman-pengalamannya yang ia berikan kepada kita semua ya guys ya. Oke, kita akan langsung saja mereaksi video ini tanpa banyak basa-basi lagi, dan dalam hitungan mundur 3, 2, 1 play. Asal sembarangan ya, nanti takutnya kalian didenda kan. Dendanya nggak murah loh, mahal tau. Jadi kalian nanti susah ya. Didenda apa ini guys ya? Wow, aku penasaran nih. Cina Batak ya, wow. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku di sini, Sally Murah Hati. Gimana kabar kalian guys? Semoga baik-baik dan sehat senantiasa ya. Di video kali ini guys, aku ingin bercerita tentang, bukan bercerita sih, lebih tepatnya pengalaman, memberitahukan ya informasi penting bagi kalian yang ingin mendatangi negara Malaysia gitu. Jadi ada baiknya kalian itu mengetahui apa-apa saja yang dilarang di negara tersebut sebelum kalian itu berkunjung ke negara tersebut gitu. Jadi saya di sini ingin memberitahukan hal yang penting, apa saja sih yang tidak dapat dilakukan di Malaysia gitu ya. Sebelum memulai video ini guys, di sini saya memohon kepada kalian dukung terus channel ini ya dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan guys, ya. Tanda loncengnya, like, comment, dan share. Karena subscribe itu tidak berbayar guys, alias gratis. Dan percuma, buat yang sudah subscribe dan selalu senantiasa melihat video-video saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, dan yang mau subscribe itu saya memohon kalian jangan lupa dukung terus ya. Terima kasih. Oke guys, tanpa basa-basi langsung kita to the point-nya saja ya. Yang pertama itu ialah dilarang merokok sembarangan. Nah, ini sangat penting bagi kalian perokok maupun laki-laki ataupun perempuan. Kalau di Malaysia ini tidak dibenarkan merokok sembarangan, apalagi di rumah makan ya atau restoran, kedai makan gitu. Jadi jika kalian ketahuan merokok di restoran atau dengan sembarangan, kalian akan disaman alias didenda ya. Oh, saman didenda. Jadi itu udah ya, peraturan dari government, tidak boleh merokok
sembarangan tempat. Jadi kalian kalau datang ke sini ya, kalau ingin kalian sudah sangat merokoklah pada tempatnya, jangan asal sembarangan ya. Nanti takutnya kalian didenda kan. Dendanya nggak murah loh, mahal tau. Jadi kalian nanti susah ya berhubungan dengan government. Jadi ada baiknya kalian itu jangan sembarangan lah merokoklah pada tempatnya. Mantap, jangan sembarangan merokok. Dan yang ya. kedua guys, ialah jangan membuang sampah merata. Nah, yang maksudnya ini di situ ialah jangan membuang sampah dengan sembarangan gitu. Jadi kalian itu jika berkunjung ke sini itu buanglah sampah pada tempatnya, sebab di sini banyak tong sampah ya. Jadi kalau kalian makan sesuatu atau mau buang sampah atau apapun, kalian buanglah pada tempatnya. Jangan kalian buang asal macam contohnya gini ya, kalian lagi jalan ini, kalian lagi bawa sampah ini, pegang sampah yang kecil gitu, kalian buang di tepi jalan itu, oh jangan ya, bahaya gitu. Karena di sini nanti ketahuan kalian jadi masalah besar loh. Jadi kalian lebih bagus simpan dulu itu sampah. Jika kalian sudah menemukan tong sampah, baru kalian buang gitu ya. Ya. Yang ketiga itu ya guys, jangan membuat keributan di sini, apalagi di tempat keramaian ya, di tempat awam gitu. Jangan kalian membuat keributan, karena itu akan didenda ya. Jadi kalian kalau datang ke negara orang tuh ya, bukan negara Malaysia saja, negara mana saja pun, jika kita pun berkunjung ke negara manapun, bahkan sebaliknya orang yang berkunjung ke negara kita Indonesia, ya maunya semua itu harus baik-baik ya, harus menghargai orang tempatan, menghargai hukuman, setuju. menghargai peraturan yang berlaku di negara tersebut. Jadi kalian itu janganlah membuat keributan, tunjukkanlah pribadimu, moralmu bagaimana gitu. Kalau kalian ingin dihargai, kalian harus menghargai dulu orang yang di sekeliling kita, atau lebih tepatnya kalian harus menghargai datang ke Malaysia, orang jangan bikin keributan ya guys ya. Jadi kalian mantap, tuh jangan membuat keributan di sini ya, karena damai, ada dendanya. Yang keempat itu guys ialah tidak digalakkan atau tidak dibenarkan membunyikan horn atau klakson. Jadi buat kalian khususnya yang ingin membawa kendaraan sendiri di Malaysia ini ya, jadi kalian itu tidak boleh sesuka-suka hati membunyikan horn ya. Contohnya gini, kalian ingin cepat ya, ada terburu-buru dengan sesuatu hal, jadi kalian mau cepat-cepat karena di depan kereta kalian atau mau di depan kendaraan kalian itu lumayan slow ya. Jadi kalian sesuka hati ingin hon gitu, hon terus gitu. Oh, tidak boleh ya di sini ya. Tidak boleh ya. Tidak diperbolehkan. Itu di sini diberlakukan jika ada kecemasan ya. Kecemasan. Macam contohnya gini, kita sudah lagi berjalan nih kan, lepas itu ada dari tepi kita ingin macam merempit ya gitu. Jadi kita di situ boleh bunyikan horn, itu hanya untuk bagi tanda kalau kita saja di sini gitu, kita berada di sini, jangan cepat-cepat. Jadi intinya kita dibenarkan membunyikan horn di saat kecemasan gitu. Kalau kalian ingin sesuka hati ya, di Indonesia darurat, sikit-sikit horn karena orang ada masalah sikit lambat atau gimana, kalian sikit-sikit horn, oh izin tak boleh ya, nanti kalian pula yang bahaya. Nah apalagi membunyikan klakson di sekitaran tempat ibadah, area rumah sakit atau hospital, balai polis atau office gitu, jangan kalian membunyikan horn ya atau klakson di sini, karena itu memang dilarang. Oke, sebentar kita pause dulu guys ya. Memang aku sudah sering mereaksi tentang horn ini guys ya. Di Malaysia itu memang tak boleh melakukan atau menekan klakson atau horn itu, karena itu mengakibatkan orang lain dapat tersinggung dan juga mengganggu kenyamanan atau juga peristirahatan orang lain nih guys ya, terutama itu di rumah sakit, di ibadah. Jadi orang jadi kurang fokus ya apabila terdengar suara-suara horn itu kalau dalam beribadah seperti itu. Yes, kita play lagi. Yang kelima itu ialah tentang salaman. Nah,
soal salaman di Oh, sini itu cara jika salaman. kalian ingin memperkenalkan diri atau mengenalkan diri dengan orang di sini, apalagi dengan itu saudara saya yang muslim, laki-laki dengan perempuan, itu saya rasa lebih bagus di sini kalian salaman dengan cara begini saja ya. Oh, gini ya. Menundukkan kepala dan melipat tangan gini. Dan yang keenam itu guys, ialah jangan membawa kendaraan dengan kecepatan laju. Nah, ini buat Kecepatan kalian laju, yang ingin kecepatan membawa tinggi kendaraan maksudnya juga ya? di sini ya. Kalian tuh tidak dapat membawa laju sesuka-suka hati. Oh, saya mau cepat nih. Oh, bawa laju saja. Oh, saya mau lambat mau relax gitu. Bawa lambat dengan slow gitu. Oh, di sini tidak boleh ya. Apalagi di highway gitu. Di sini undang-undangnya sudah ditentukan kelajuan berapa per kilometer gitu ya. Jadi kita itu harus ikut dengan peraturan lah, jangan terlalu ya benar-benar laju dan jangan terlalu lambat harus lah ya. ikut Kalau boleh aturan yang ada standar di saja sebuah gitu. negara Apalagi tersebut di ya highway guys. ya, hati-hati, banyak kamera Malaysia ya. itu sangat ketat Jadi, ya, nggak boleh sembarangan. Kalian patuhi aja peraturan yang ada di Malaysia ini. Ya pasti semua aman-aman. Jangan pula kalian cari masalah, nanti ribet masalahnya ya. Nah, yang ketujuh itu guys, jika kalian menaiki sebuah bus atau KTM atau LRT atau MRT ya, kalian itu tidak dibenarkan makan di dalam kendaraan tersebut ya. Jadi jangan sekali-sekali kalian ada bawa makanan nih ya di bus ya. Contohnya di bus kalian ada bawa makanan, something makanan di dalam beg kalian ya. Kalian ingin makan sesuka hati kalian di bus itu, di sini tidak dibenarkan. Oh, dan gitu. dimanapun gitu tidak dibenarkan, MRT, LRT, KTM gitu ya, tidak dibenarkan makan di dalam transportasi utama ya. Jadi kalian itu jangan coba-coba, oke? Ketat juga Dan aturannya yang guys ya. ke-8 itu guys, ialah jika kalian ingin menggunakan transportasi umum, jangan sekali-sekali kalian menduduki tempat yang bukan tipe atau gimana ya. Contohnya gini ya, maksud saya sebab ingin mengutarakan susah sedikit ya, tapi jika saya ingin membuat sebuah contohnya senang sedikit, jadi saya buat contohnya gini ya. Nah, contohnya gini, ini kan ada tempat duduk untuk orang hamil atau untuk orang ini perempuan saja gitu ya. Ini ruangan ini untuk perempuan saja atau tempat duduk ini untuk perempuan saja. Nah, jika kalian menduduki laki-laki menduduki tempat itu, jangan kalian ya, jangan sekali-sekali kalian lakukan itu. Jadi kalian duduklah di tempat yang sudah ditentukan gitu ya. Ini bagian tempat duduk perempuan ya. Di situ hanya dibenarkan bagian perempuan saja yang duduk. Dan jika kalian laki-laki dibenarkan hanya laki-laki gitu ya. Apalagi itu sangat diberlakukan itu di dalam KTM atau MRT ya. Jadi MRT kalian itu ya. harus melihat dulu tempat duduk itu, apakah itu dibenarkan untuk tempat umum atau hanya dikhususkan untuk perempuan atau dikhususkan untuk orang tua atau dikhususkan untuk orang ibu hamil gitu ya. Jadi kalian itu jangan sesuka hati dong. Di situ kosong, ternyata itu khusus untuk perempuan, kalian duduki. Di situ tidak dibenarkan ya. Nanti kalian pasti kena tegur dan pasti dilarang. Jadi guys, seperti pepatah itu ya, di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana kita berada, di situ kita harus menyesuaikan diri kita. Iya, guys? setuju sekali, Salam. setuju sekali. Oke teman-teman saya semuanya, semoga ini dapat membantu kalian informasi ini ya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jika ada kekurangan dalam perkataan saya, mohon dimaafkan. Nah, jika ada masih kurang yang atau belum lengkap yang saya utarakan ini, komen di bawah komentar ya, kolom komentar ya. Sebab saya juga manusia, ada hidupnya ya. Sampai di sini dulu video saya kali ini. Jumpa di next video. Baiklah guys, baru saja aku mereaksi hal yang tak boleh dilakukan di Malaysia. Wow, ini benar-benar membuat aku
ada beberapa hal yang membuat aku sangat terkejut ya, dan tentang beberapa hal yang harus diperhatikan. Ini kalau kulihat ada sesuatu hal yang ini ya, hal yang sepele ya, tentang tempat duduk di LRT atau MRT ya, dan juga tidak boleh makan di tempat transportasi umum seperti itu. Ini kan sebenarnya hal yang sepele, namun itu juga masuk dalam aturan yang diberlakukan oleh pihak kerajaan Malaysia. Wow, aku salut dengan hal tersebut ya. Baik, tadi hal pertama yang dikatakan oleh Kak Sally adalah dilarang merokok ya guys ya di sembarang tempat. Memang sih kalau aku katakan memang dilarang keras untuk merokok di sembarang tempat atau di publik. Mengapa? Karena itu ya dapat mengganggu kesehatan bagi orang di sekitar ya. Dan juga itu dampaknya juga tidak baik ya. Mungkin ada anak-anak kecil juga makan di rumah makan tersebut, kita juga merokok di sana, tuh dampaknya sangat tidak baik sekali. Kemudian dilarang buang sampah merata-rata atau membuang sampah sembarangan guys ya. Wow, ini adalah aturan yang sangat ketat di Malaysia. Aku yakin bahwa seluruh masyarakat Malaysia itu tidak menyukai tentang hal yang nomor 2 ini guys ya. Dan terbukti Malaysia sekarang itu adalah negara yang sangat-sangat bersih sekali. Bahkan di ASEAN itu mengakui kalau ada orang yang berwisata ke Malaysia, mereka pasti mengakui tentang kebersihannya guys. Dan hal berikutnya itu adalah jangan membuat pergaduhan atau keributan di negara Malaysia. Wow, ini bukan hanya di Malaysia guys, tapi di semua negara itu kita jangan membuat keributan ya guys ya. Budayakan tertib, saling menghargai, sopan santun, dan juga kita bisa saling menjaga perasaan orang lain ya guys ya. Oke, berikutnya dilarang membunyikan horn atau klakson sembarangan ya guys ya. Memang kalau di negara Malaysia itu sangat-sangat ketat sekali tentang aturan untuk masalah horn ini guys ya. Tidak boleh sembarang memencet horn ya guys ya, terkecuali ada sesuatu hal darurat atau kecemasan ya, seperti itu. Memang Malaysia ini memang tertib lah kalau soal lalu lintasnya guys ya. Dan hal yang lainnya lagi adalah cara bersalaman ya, seperti ini guys ya. Memang itu adat budaya dari orang timur, dan juga ini adalah aturan dari agama Islam ya guys ya, seperti ini. Lalu hal yang lainnya adalah dilarang untuk mengendarai kendaraan kereta atau motorcycle itu dengan kecepatan tinggi ya guys ya. Karena di Malaysia itu sudah sangat-sangat diatur tentang kecepatan kita berkendara, tidak boleh terlalu cepat, tidak boleh juga terlalu lambat ya, seperti itu ya guys ya. Wow. Dan yang ketujuh tadi, jangan makan sembarangan di transportasi umum ya, seperti MRT, LRT, dan juga bus ya. Bahkan di bus sekalipun dilarang untuk kita makan sembarangan ya guys ya. Tapi kalau di kampung aku ya, di tempat aku tuh guys ya, banyak sekali kalau kita misalnya pulang kampung itu jarak dari rumah kita itu ke tempat tujuan itu ada 10 jam, itu udah pasti makan di jalan ya. Kita membawa persediaan seperti roti-roti dan juga minuman ya. Kita juga harus ini ya, harus makan di jalan ya, seperti itu guys ya kalau di tempat aku sih. Namun itu sangat dilarang keras oleh kerajaan Malaysia guys ya, karena memang pasti sangat berdampak positif bagi masyarakatnya guys ya. Memang terbukti guys ya, kalau kita mematuhi banyak aturan yang diberikan oleh pihak kerajaan, maka negara itu akan makmur ya. Dan yang terakhir, jangan menduduki tempat-tempat yang bukan seharusnya kita duduki ya, seperti itu masuk asli tadi guys ya, seperti tempat orang hamil atau kita pria memasuki tempat wanita. Oke, demikian dari video aku, semoga kalian semua terhibur, dan ini adalah video yang sangat informatif menurut aku dan menambah ilmu lagi-lagi guys ya. Aku dapat menyerap ilmu yang diberikan oleh Kak Sally kali ini guys dengan video yang menarik. Oke, demikian tadi video aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.